Flashback 17 jam sebelumnya, Felix mengeraskan rahangnya ketika mendapat telepon dari orang suruhannya yang ditugaskan untuk selalu mengawasi Revina yang mengatakan jika saat ini Revina baru saja take off bersama Abraham menuju London. Jadi kau mencoba menipuku, gumam Felix sambil tersenyum menyeringai. Bukannya marah, Felix justru merasa sangat bahagia dan tidak sabar untuk menunggu kedatangan Revina. Felix menugaskan seseorang untuk berjaga di bandara dan mengikuti Revina sampai di tempat ia menginap. Felix kembali melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Ia bekerja sampai larut malam untuk menyelesaikan semua pekerjaannya karena Felix berencana ingin menghabiskan waktu bersama istrinya besok dan tidak mau diganggu. Lihat saja nanti, aku akan memberikan kejutan untukmu. Flashback off, terima kasih sayang. Felix mencium kening Revina. Ia berhenti bergerak untuk membuat Revina nyaman menerima bagian tubuhnya yang sudah bersarang di dalam jalan rahim istrinya. Felix begitu bahagia karena ia menjadi yang pertama untuk Revina. Begitu juga dengan Felix. Revina adalah wanita pertama untuknya, meskipun lama tinggal di luar negeri, tidak membuat Felix hidup dengan pergaulan bebas. Aku sangat mencintaimu, sayang. Terima kasih sudah menjadikan aku yang pertama. Felix membawa Revina ke dalam pelukannya. Aku juga mencintaimu, balas Revina sambil memejamkan mata. Tubuhnya menggeliat mencari kenyamanan dalam pelukan Felix. Sayang, aku ingin sekali lagi, bisik Felix yang membuat Revina langsung membuka kembali matanya yang baru saja terlelap. Asteris Revina mengerjapkan matanya ketika mendengar suara panggilan masuk dari ponselnya. Ia melepaskan belitan tangan Felix yang masih terlelap dari tubuhnya, kemudian Revina membangunkan sedikit tubuhnya untuk meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Revina meraih ponselnya melihat siapa yang menghubunginya. Paman, Revina langsung mengangkat panggilan dari Abraham. Kau di mana? Tanya Abraham di seberang sana. Ah, Paman, aku ada di kamar, baru bangun tidur, jawab Revina jujur. Baiklah, pesan saja makanan atau jika kau ingin keluar kabari aku, perintah Abraham. Iya, baik, Paman, jawab Revina, kemudian Abraham mematikan sambungan teleponnya. Astaga, sudah pukul 10. Revina terkejut melihat jam di ponselnya. Revina tidak tahu entah pukul berapa mereka mengakhiri percintaan panas mereka setelah Felix berkali-kali memintanya lagi dan lagi sampai sudah kehabisan tenaga dan tidak dapat menahan kantuknya lagi. Ada apa? Suara serak Felix menyadarkan Revina dari lamunannya tentang kegiatan percintaan mereka tadi. Paman menelpon, jawab Revina yang seketika teringat apakah Abraham tahu jika saat ini ia sedang bersama Felix. Felix menarik tubuh Revina kembali ke dalam pelukannya. Apa kau masih lelah? Ayo kita melakukannya sekali lagi. Hah, tidak, aku masih lelah. Ingin mandi dan makan karena sejak kemarin aku belum makan. Jawab Revina tegas, kemudian disusul bunyi perutnya yang seakan membenarkan perkataan Revina. Baiklah, aku akan memesan makanan tapi setelah ini. Felix kembali menindih tubuh Revina dan siap melakukan penyatuan lagi. Tapi, Felix memotong perkataan Revina. Setelah mendapatkan pelepasannya, Felix meraih telepon untuk memesan makanan. Kemudian ia mengangkat tubuh Revina menuju kamar mandi dan meletakkannya di dalam bathtub. Felix membantu Revina membersihkan diri. Ia tahu saat ini Revina pasti sangat lelah akibat ulahnya. Selesai membersihkan diri, Felix memakaikan bathrobe dan mengangkat kembali tubuh Revina mendudukkannya di sofa. Tak lama kemudian makanan datang. Mereka langsung menyantapnya dengan begitu lahap untuk mengisi tenaga sudah terkuras. Setelah makan Revina ingin berganti pakaian, namun saat baru saja berdiri Revina meringis. Aduh, Revina refleks mengapit kedua kakinya saat merasakan sakit di bagian inti tubuhnya. Sayang, kenapa? Tanya Felix khawatir dengan keadaan istrinya. Revina menatap Felix dengan kesal sambil menahan sakit. Bisa-bisa pria itu masih bertanya kenapa setelah apa yang telah ia lakukan sejak dini hari tadi sampai sekarang. Felix yang mengerti dengan maksud tatapan Revina itu kemudian tersenyum. Maafkan, aku telah membuatmu kesakitan. Felix mengangkat tubuh Revina dan meletakkan di tempat tidur. Istirahatlah, nanti malam kita akan menghadiri acara pertunangan Sonia dan pamanmu. Di sana aku akan mengenalkanmu dengan kedua orang tuaku, ucap Felix seraya merebahkan tubuhnya dan membawa Revina ke dalam pelukannya. Entah sudah berapa lama Revina tertidur, ia kembali tersadar karena merasakan sentuhan-sentuhan lembut di tubuhnya. Revina mengeliatkan tubuhnya merasakan geli saat, "Ah, kau terbangun rupanya."
Felix mengangkat kepalanya melihat wajah Revina yang sudah membuka matanya. Setelah selesai dengan kegiatannya, Felix dan Revina kembali melanjutkan tidur. Mereka harus beristirahat karena nanti malam akan menghadiri acara pertunangan Sonia dan Abraham. Beberapa jam kemudian Felix tersadar. Perlahan ia bangun dari tempat tidur agar tidak membangunkan Revina yang sedang tidur begitu nyenyak. Felix masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu ia mengambil ponselnya untuk mengecek pekerjaan yang dikirimkan melalui email. Suara bel dari pintu kamar mengalihkan Felix yang sedang fokus dengan pekerjaannya. Dengan hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggang, Felix membuka pintu kamar. "Aku sudah mengatakan padamu, jangan menggangguku hari ini," ucap Felix ketika melihat asistennya yang datang. "Maaf Tuan, tapi..." Belum sempat sang asisten meneruskan kalimatnya, seorang wanita yang sejak tadi berdiri di belakang asisten Felix langsung menerobos masuk ke dalam kamar. "Di mana dia?" tanya wanita itu marah sambil menatap tajam ke arah Felix. Revina terbangun dari tidurnya saat mendengar suara Felix sedang berbicara dengan seseorang wanita di depan kamarnya. Revina membangunkan tubuhnya, mencari handuk kimono yang dipakainya tadi karena saat ini ia sedang tidak memakai apapun. Hanya selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Revina ingin melihat Felix berbicara dengan siapa. "Astaga, Felix, apa yang sudah kau lakukan padanya?" Revina terkejut saat suara cempreng seorang wanita memarahi Felix. Revina langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dan hanya menampakkan mata sampai kepalanya saja ketika seorang wanita parubaya berdiri tepat di depan tempat tidurnya. Sungguh Revina sangat malu saat ini ketika ada orang lain yang melihatnya dalam keadaan sekarang. "Sayang, apa yang anak berandalan ini lakukan padamu?" tanya Mary yang melihat keadaan Revina yang sangat berantakan dengan rambut acak-acakan. Mary berjalan mendekat ke arah Revina, memeluk menantunya kemudian merapikan rambut Revina. Felix menepuk keningnya melihat kedatangan mominya yang tiba-tiba, sedangkan Revina merasa bingung dengan apa yang terjadi. Siapa wanita ini yang tiba-tiba saja memeluknya? "Mom, apa yang Momi lakukan di sini?" Mary beralih menatap Felix. "Tentu saja Momi mau menjemput menantu Momi." "Tidak perlu, Mom, kami pasti akan datang nanti malam." Revina menyimak pembicaraan antara Felix dan wanita itu. "Apa dia adalah ibunya Felix? Sepertinya aku pernah bertemu dengannya." Revina mencoba mengingat-ingat. "Ini pakaianmu, bersiaplah. Setelah itu kau tunggu di luar, biar istrimu bersama dengan Momi." Mary menunjuk salah satu paper bag yang baru saja dibawanya. Dengan pasrah Felix mengambil paper bag yang dimaksud oleh mominya dan langsung memakainya. "Ayo, Momi bantu ke kamar mandi," kata Mary sambil membantu melilitkan selimut di tubuh Revina. "Terima kasih Nyonya." Dengan sangat perlahan Revina turun dari tempat tidur sambil menahan sakit di bagian inti tubuhnya. "No, panggil Momi," perintah Mary. "Terima kasih Momi." Revina tersenyum canggung kepada wanita yang merupakan ibu mertuanya. "Astaga, apa kalian tidak tidur semalaman?" ucap Mary ketika melihat Revina berjalan terlatih. Wajah Revina bersemu merah karena malu mendengar ucapan Momi Mary. Tentu saja Mary mengetahui apa yang telah mereka lakukan, sedangkan Felix tersenyum mendengar perkataan mominya. "Kita kejar setoran Mom, untuk segera memberikan Momi cucu," kata Felix sambil berjalan menuju Revina. Kemudian ia mengangkat tubuh Revina untuk mengantarkan sang istri ke kamar mandi karena Felix tidak tega melihat wanita yang dicintainya kesakitan akibat ulahnya. Revina menyembunyikan wajah meronanya di dada Felix. Revina semakin malu kepada Momi Mary saat mendengar perkataan suaminya. "Ayo, aku bantu kau mandi," kata Felix. "Tidak usah, aku bisa sendiri," tolak Revina yang merasa malu karena Momi Felix ada di kamar. "Tapi aku ingin membantumu," balas Felix kekeh tetap ingin memandikan istrinya. Ia merasa bertanggung jawab pada Revina. "Felix, jangan membuatku tambah malu. Aku mohon keluarlah. Aku bisa sendiri," terang Revina agar Felix mengerti. "Baiklah kalau begitu, panggil aku jika kau sudah selesai." Felix mencium kening Revina sebelum ia keluar dari kamar mandi. "Astaga, bagaimana aku akan menutupi ini semua?" Revina terkejut melihat pantulan dirinya di cermin. Leher dan dadanya penuh dengan tanda percintaan yang dibuat Felix. Setelah selesai membersihkan diri, Revina keluar dari kamar mandi. Sekali lagi ia terkejut ketika mendapati dua orang wanita yang tidak dikenal sedang bersama Momi Mary. "Sayang, kemarilah, mereka ini dari salon yang sengaja Momi panggil untuk membantumu bersiap,"
kata Mary sambil menggiring Revina untuk duduk di sofa. Kemudian dua orang wanita itu mulai menjalankan tugasnya. Revina hanya pasrah. Ia sungguh malu saat semua orang yang ada di sana melihat tanda merah di bagian tubuhnya yang terbuka. Apalagi saat Mommy Mary memberi obat yang katanya untuk menghilangkan rasa sakit.